Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Ini kami akan menjelaskan tentang security and ethical challenge atau keamanan dan tantangan etika yang ada di perusahaan-perusahaan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Adit Musyafa dan teman Saya Dini Utri Maharani. dan kami akan mulai menjelaskannya. Jadi tadi kan dari judulnya itu udah ngebahas tentang etika. Pasti etika itu selalu berkaitan dengan bisnis. Nah, jadi etika bisnis ini berkaitan juga dengan berbagai pertanyaan etika yang harus dihadapi oleh manajer sebagai bagian dari pengambilan keputusan bisnis hari-hari mereka. Nah, di sini tuh ada 4 kategori dari masalah bisnis etis, yaitu equity, rights, honesty, and exercise of corporate power. Di antara semua itu, teknologi informasi telah menimbulkan kontroversi etika dalam bidang hak kekayaan intelektual, privasi pelanggan dan karyawan, keamanan informasi perusahaan, dan keselamatan kerja. Terus untuk selanjutnya ada social contract theory yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab etis kepada semua anggota masyarakat yang memungkinkan perusahaan untuk tetap eksis sesuai dengan kontrak sosialnya. Kondisi pertama, kontrak harus meningkatkan kepuasan ekonomi konsumen dan karyawannya. Mereka harus melakukannya tanpa mencemari lingkungan atau menguras sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nah, menyalahgunakan kekuasaan politik atau menundukkan karyawan mereka untuk tidak memanusiakan kondisi kerja. Kondisi kedua, mengharuskan perusahaan untuk menghindari praktik penipuan, menghormati karyawan mereka sebagai manusia dan menghindari praktik yang secara sistematis yang akan memperburuk posisi kelompok dimanapun itu. Nah, adapun stakeholder teori menyatakan bahwa manajer memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan demi kepentingan semua pemangku kepentingan. Terus ada 4 prinsip etika teknologi, yaitu proportionally, informed consent, justice, and minimize waste. Lalu untuk selanjutnya ada AITP, Standard of Professional Conduct. In recognizing of my obligation to my employer, I shall. Yang pertama ada avoid conflicts of interest and ensure that my employer is aware of potential conflict. Jadi itu kayak untuk menghindari konflik kepentingan dan menyadari bahwa adanya potensi konflik. Terus untuk yang kedua ada protect the privacy and confidentiality of all information and trust to me. Jadi itu kayak buat menjaga privasi dan kerahasiaan informasi. Lalu yang ketiga ada not mispresent of withhold information that is germane to the situation. Itu kayak tidak salah menggunakan atau tidak salah mengartikan atau menahan informasi yang berkaitan dengan situasi permasalahan tersebut. Nah, yang keempat itu ada not attempt to use the resource of my employee for personal gain or for any purpose without proper approval. Terus yang terakhir ada not exploit the weakness of a computer system for personal gain or personal satisfaction. Jadi itu kayak nggak mengeksploitasi kelemahan dari komputer system untuk kepentingan pribadi. Terus ada juga di sini in recognizing of my obligation to society, I shall. Yang pertama itu ada use my skill and knowledge to inform the public in the area of my expertise. Terus yang kedua ada to the best of my ability ensure that the product of my work are used in socially responsibility way. Yang ketiga ada support, respect, and abide by the appropriate local, state, provincial, and federal laws. Yang keempat ada never mispresent or withhold information that is germane the problem or a situation of public concern, nor will I allow any such no information to remain unchallenged. Dan yang terakhir ada not use knowledge of confidential or personal nature in any unauthorized manner to achieve personal gain. Komputer crime, Komisi Perdagangan Federal, bisa disebut sebagai kejahatan komputer atau yang dapat didefinisikan sebagai Association of Information Technology Professional atau yang disingkat AITP. Nah, AITP ini tuh termasuk ke golongan yang pertama, yaitu penggunaan akses, modifikasi, dan penghancuran perangkat keras, perangkat lunak, data dasar, atau sumber daya jaringan. Lalu untuk yang kedua, pelepasan informasi yang tidak sah. Yang ketiga ada
penyalinan perangkat lunak yang tidak sah. Yang keempat, menolak akses pengguna akhir, kontak keras. Lalu perangkat lunak data atau sumber daya jaringan sendiri. Dan yang kelima, menggunakan atau bersekutu menggunakan sumber daya komputer atau jaringan untuk mendapatkan informasi atau properti data secara ilegal. Nah, sebagai contohnya itu ada hacking and cracking, cyber thief, cyber terrorism, unauthorized use adword, software privacy, thief of intellectual property, countervirus and worms, serta adware and spyware. Kemudian yang selanjutnya itu ada the current state of civil law, di mana civil law sendiri ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukum yang dimaksud untuk mengatur kegiatan melalui internet atau melalui penggunaan komunikasi data elektronik. Nah, hukum civil law ini mencakup berbagai masalah hukum dan politik yang terkait dengan internet dan teknologi komunikasi lainnya, termasuk ada kekayaan intelektual, privasi, ada juga dengan kebebasan berekspresi dan juga yurisdiksi. Salah satu contoh kemajuan dalam hukum siber itu ditemukan dalam proyek Sentinel Consumer Federal Trade Commission, di mana Consumer Sentinel ini adalah alat siber investigasi unik yang menyediakan anggota Consumer Sentinel Network dengan akses ke data dari jutaan puluhan konsumen. Nah, kemudian konsumen Sentinel ini termasuk keluhan tentang pencurian identitas, pelanggaran registry, komputer, internet, dan juga lelang online. Ada juga penipuan telemarketing, setelah itu pinjaman uang muka, dan juga penipuan kredit, undian dan hadiah, serta masalah-masalah keuangan lainnya. Terus konsumen Sentinel ini didasarkan pada premis bahwa berbagai informasi dapat membuat penegakan hukum itu semakin efektif. Di mana hal itu untuk konsumer Sentinel Network menyediakan akses pada anggota penegak hukum terhadap keluhan yang diberikan langsung kepada Komisi Perdagangan Federal oleh konsumen, serta menyediakan akses kepada anggota mengenai keluhan yang dibagikan oleh kontributor datanya. Kemudian selanjutnya itu ada Security Management of Information Technology, di mana tujuan dari ini itu manajemen keamanan adalah ketepatan, integritas, dan keamanan semua proses sumber daya sistem informasi. Nah, dengan demikian itu manajemen keamanan yang efektif itu dapat meminimalkan seperti kesalahan, ada juga penipuan, dan juga kerugian dalam informasi yang menghubungkan perusahaan saat ini dengan pelanggan, pemasok, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada Internet World Security Defense. Nah, Security Defense ini antara lain ada 5 poin. Yang pertama itu ada encryption, firewalls, denial of service attacks, email monitoring, and virus defenses. Terus other security measure ada 7 poin. Jadi yang pertama itu ada security codes, yang kedua ada backup file, yang ketiga ada security monitor, terus yang keempat ada biometric security, yang kelima ada computer failure control, dan 6 itu ada fault tolerant system, dan yang terakhir ada disaster recovery. Selanjutnya untuk di bagian studi kasus, di sini ada Raymond James Financial, di travel di Houston, Texas, dan lainnya. Jadi khawatir tentang apa yang keluar bukan apa yang masuk. Jadi kepala keamanan di Raymond James Financial di Florida, di cabang Florida, dia itu lebih khawatir tentang data yang keluar daripada data yang masuk ke perusahaan. Karena kebocoran data pelanggan ini itu merupakan informasi rahasia yang menjadi masalah utama. Nah, jadi karyawan itu kan menggunakan berbagai semua cara buat komunikasi seperti pesan instan maupun email. Nah, terus solusi untuk masalah ini si kepala keamanan Raymond James Financial menunjukkan sistem pemantauan yang memantau semua aktivitas jaringan dan memberikan peringatan jika ada pelanggaran kebijakan. Nah, sistem ini tidak hanya mencari informasi yang mudah dikenali, tapi juga menganalisis dokumen-dokumen yang sifatnya sensitif. Nah, ketika di travel ini mencari sertifikat untuk menangani data kartu kredit, mereka ini menyadari bahwa karyawannya itu kurang memahami cara melindungi informasi-informasi tersebut.
Nah, mereka itu menggunakan alat manajemen konten untuk mendeteksi informasi rahasia yang mungkin hal itu bisa bocor melalui email ataupun pesan langsung yang karyawan mereka lakukan. Nah, sistem ini itu nantinya akan menyaring komunikasi keluar untuk menemukan data sensitif dan untuk dilengkapi dengan pola dasar untuk informasi pribadi dan rahasia perusahaan. Nah, di situ ada 3 jenis informasi yang dicari, yaitu ada data pribadi, informasi rahasia perusahaan, dan juga penggunaan sumber daya yang tidak pantas. Nah, meskipun metode keamanan tradisional itu membatasi akses data yang sensitif, Fredrickson dan timnya itu menemukan bahwa pengguna yang sah pun itu nanti juga bisa berisiko. Nah, alat pemantauan itu kan mahal, tetapi penting untuk melindungi data sensitif di perusahaan tersebut. Namun CEO itu harus tetap menggunakan strategi yang lebih luas karena tidak ada sistem yang sempurna. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.